Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya pada saat malam hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan sukacita. Walaupun tidak sesuai dengan yang kita harapkan mungkin akhir-akhir ini keadaan kita, tetapi kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Pada saat malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Selalu mengucap syukur. Kalau kita mendengarkan kata bersyukur mungkin tidak asing lagi bagi kita sebagai orang-orang percaya dalam khotbah-khotbah di mimbar, dalam buku-buku renungan, atau mungkin ketika kita mendengarkan saudara-saudara kita yang menasehati kita, dia berkata mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Karena mengucap syukur itu harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan bersyukur bukan hanya sekedar kata-kata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atau sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi sesungguhnya dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur bukanlah tindakan yang keluar secara otomatis, tetapi keputusan kita untuk memilih dan bertindak melakukan ucapan syukur kita itu. Bersyukur dalam segala hal. Dalam surat Rasul Paulus yang telah saya bacakan, yakni dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Rasul Paulus berkata selalu mengucap syukur. Kata selalu memberitahukan kepada kita bahwa ucapan syukur kita tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi harus terus-menerus tanpa henti. Ucapan syukur kita bukan hanya pada situasi atau keadaan yang baik, saat kehidupan berjalan mudah, ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tetapi juga pada saat situasi yang sukar, pada saat situasi yang tidak baik, pada saat kehidupan berjalan sulit, bahkan saat tidak mendapatkan apa-apa atau mungkin kehilangan sesuatu, kita harus mengucap syukur. Sebab dalam segala keadaan firman Tuhan katakan kita harus selalu mengucap syukur. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan Rasul Paulus, begitu banyak masalah, begitu banyak tekanan yang dihadapi. Dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 11 sampai 13. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Begitu banyak tekanan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, tetapi dia mampu untuk mengucap syukur. Rasul Paulus juga menderita sakit yang disebut duri dalam daging. Bahkan Rasul Paulus juga terpenjara karena imannya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesemuanya itu dia berkata di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, mungkin kita juga mengalami kehidupan yang tidak mudah akhir-akhir ini, mengalami banyak masalah, mengalami banyak tekanan. Tetapi kita harus dapat memilih untuk bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah ada maksud Tuhan di balik segala peristiwa yang kita alami. Tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang kedua, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Hal ini juga memberitahukan kepada kita bahwa syukur kita ditujukan kepada Allah. Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang telah memberikan kita kasih karunia yang besar, Allah yang telah memberikan pengampunan kepada kita, Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita dan memberikan kita hidup kekal, dan Allah yang telah menyertai kita sampai hari ini. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Jadi tujukanlah segala ucapan syukur itu kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Ucapan syukur yang diucapkan Rasul Paulus kepada Allah oleh karena jemaat yang ada di Tesalonika. Tentunya hal ini mengajarkan kepada kita agar kita juga menaikkan syukur kita bukan hanya pada apa yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan kita, tetapi ucapan syukur juga kita panjatkan kepada Tuhan atas apa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada saudara-saudara kita, atas orang-orang yang percaya. Rasul Paulus bersyukur karena ia melihat pertumbuhan jemaat yang ada di Tesalonika. Apa saja pertumbuhan rohani yang dialami oleh jemaat yang di Tesalonika akan saya sampaikan pada pembahasan selanjutnya pada hari Rabu depan. Nah, Rasul Paulus begitu gembira melihat apa yang terjadi atas orang percaya yang ada di Tesalonika. Kita juga harus bersyukur kalau kita melihat pertumbuhan saudara kita, baik itu pertumbuhan iman, baik pertumbuhan secara perekonomian. Kita harus bersyukur melihat saudara kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan, ada orang yang senang ketika melihat orang susah, atau susah melihat orang senang. Sebagai saudara di dalam Tuhan, kita harus bersyukur dan berbahagia ketika melihat orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami berkat dan penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalah dan pergumulan Bapak Ibu, atau apapun yang diizinkan Tuhan terjadi hari akhir ini, marilah tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat kita diberkati, pada saat saudara kita diberkati, kita harus mengucap syukur. Sebaliknya juga, pada saat sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi pun, kita harus mengucap syukur. Karena firman Tuhan tadi katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita pada saat malam hari ini. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.